Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Manto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang kisah misteri dan kisah sejarah. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah yang ada di Kota Batang dari narasumber Kidalang Wahyudin. Pak Wahyudin merupakan tokoh sejarawan Kota Batang. Pada hari kemarin, tepatnya di hari Jumat, saya silaturahmi di rumahnya Pak Wahyudin. Lalu ia memaparkan tentang sejarah-sejarah di Kota Batang. Kali ini ada satu kisah yang sangat istimewa yang patut kita mengerti dan kita suri tauladani, kisah tentang Nyi Rantansari dan Ki Baurekso. Nyi Rantansari merupakan asal-usul keturunan dari Prabu Siliwangi. Sewaktu masih kecil dititipkan dengan Ki Ageng Lebih. Ki Ageng Lebih merupakan seorang bujangga di Mataram. Ia merupakan utusan dari Siliwangi ke Mataram. Sewaktu di Mataram, dia jadi orang ahli cendikawan dan dia dijadikan seorang bujangga. Bahkan dia mempunyai julukan Nujum atau bintangnya di Mataram. Sewaktu itu diutus untuk ke Kota Batang. Zaman dulu belum dikasih nama Batang, Kota Batang. Dia dititipi salah satu seorang putri cantik yang bernama Dewi Rantansari. Itu pun nama sebutan, bukan nama asli, karena untuk menutup-nutupi nama seorang dewi dari Pajajaran. Satu seketika Ki Baurekso sudah melaksanakan tugasnya membuat lahan pertanian, yang mana lahan pertanian itu yang nantinya akan hasil dari pertanian akan dipergunakan sebagai bekal menyerang ke Batavia. Dia membuat lahan pertanian di Kota Batang sudah selesai, bahkan Kota Batang pun sudah dikasih nama. Terus Ki Bau pergi ke Kerajaan Mataram, sowan ke Sultan Agung. Namun ketika ia sowan ke Sultan Agung, Sultan Abdon mengatakan pada Ki Bau, tugas kamu belum selesai. Kamu masih punya tugas untuk kembali ke Kota Batang, menjemput salah satu putri yang saya titipkan kepada Ki Lebih. Kamu jemput, bawa kemari, akan kujadikan prameswari, kata Sultan Agung. Ki Bau pun sendikok dawuh langsung bergegas ke Kota Batang. Setelah ia datang ke Kota Batang, tepatnya di Desa Kalisalak, ia berjumpa dengan Ki Ageng Lebih. Lalu ia mengutarakan apa yang menjadi tugas ia untuk menjemput Dewi Rantansari yang mana nanti akan dibawa ke Mataram. Namun hal tersebut tanpa disangka-sangka, Dewi Rantansari jatuh cinta dengan Ki Bau, sehingga Ki Bau pun agak kebingungan karena takutnya nanti kalau Sultan Agung tahu bahwa Dewi Rantansari jatuh cinta dengan Ki Bau, nanti jadi bagaimana. Ia pun agak kebingungan. Bahkan Ki Bau pun berusaha menjauh dari Nyi Rantansari. Namun Nyi Rantansari tetap mendesak ingin bersama Ki Bau. Bahkan ia membawa pisau sambil berkata,
kalau kamu tidak mau sama saya akan tusukkan pisau ini ke dada saya. Sehingga Ki Bawu pun kebingungan. Lalu Ki Bawu mencari solusi bagaimana caranya supaya Nyi Rantansari bisa dibawa ke sana. Ia mencari seorang punokawan atau teman dekat yang mana kawan tersebut juga orangnya sangat bijaksana. Timbullah suatu pemikiran, ada satu solusi. Ia ngomong, Nyi Rantansari itu punya kembaran, sosok wanita yang hampir menyerupai cantiknya Nyi Rantansari. Gimana kalau kamu datang di desa Kalibeluk, kamu jemput, lalu kamu antar ke Sultan Agung. Kemudian Ki Bawu datang ke desa Kalibeluk, menjumpai atau mencari sosok wanita yang bernama Endang Wirati, yang merupakan seorang putri yang wajahnya agak mirip dengan Dewi Rantansari. Ia seorang ayahnya merupakan pedagang serabi Kalibeluk. Setelah itu Endang Wirati mau dibawa dengan Ki Bawu. Ia berpamitan dengan bapaknya bahwa nanti Endang Wirati mau dibawa ke Sultan Agung. Yang penting mau dibawa ke Sultan Agung. Kemudian setelah dibawa ke Sultan Agung pun menyambut dengan sangat bahagia. Esok harinya semua punggawa kerajaan dikumpulkan, dari adipati dan lain-lainnya dikumpulkan di situ, yang mana Sultan Agung mengira bahwa itu Nyai Rantansari mau dijadikan prameswari. Setelah Endang Wirati diajak semua dayang-dayang, kemudian didandanin dengan wajah yang begitu cantik dan disaksikan oleh punggawa kerajaan. Ia pun disuruh duduk di kursi singgasana. Ketika Endang Wirati duduk di singgasana, tidak lama kemudian pingsan dan dibangunkan lagi. Setelah duduk lagi tidak lama pingsan, hingga ketiga kalinya kemudian Endang Wirati dibawa ke kamar supaya istirahat. Setelah tidak lama kemudian Sultan Agung masuk ke kamar dan ia bertanya, kamu wanita, kamu itu bukanlah Rantansari. Kamu ngomong aja yang sejujurnya. Kalau kamu mau ngomong sejujurnya, kamu tidak akan saya bunuh, dan apa yang kamu mau akan saya kasih. Endang Wirati pun kemudian ia ngomong dengan sejujurnya bahwa Endang Wirati tersebut bukanlah Nyai Rantansari, melainkan untuk menggantikan Nyai Rantansari. Seorang raja, Sultan Agung pun begitu pintar menutup rahasia tersebut, sehingga semua punggawa pun tidak mengira bahwa itu merupakan siasat supaya Dewi Rantansari tidak ke situ. Bahkan mengiranya bahwa itu Dewi Rantansari. Dan Sultan Agung mengutus semua punggawa dan mengantarkan
Dewi tersebut pulang ke kota Batang. Setelah ia diantar di kota Batang, sampailah di suatu desa yang berdekatan dengan Kali Beluk. Akan tetapi Dewi tersebut tidak mau pulang ke rumah dikarenakan dengan ayahandanya dan masyarakat di daerah tersebut. Ia minta dibangunkan suatu tempat tinggal yang mana dibikin sebuah grogolan atau pagar bumi yang begitu erat. Kalau dulu itu namanya grogolan, sehingga di kota Pekalongan ada di. Tidak lama kemudian, hal tersebut pun Sultan Agung sudah merasa curiga dengan Ki Bahu Rekso, sehingga Ki Bahu Rekso pun pergi menjauh dan Nyai Rantamsari diungsikan supaya tidak diketahui oleh Sultan Agung, diletakkan di daerah Biru. Ketika Nyai Rantamsari mencuci beras untuk mau dimasak, beras tersebut ketika dimasak tidak bisa jadi nasi. Kemudian beras tersebut dibuang. Terus dia menyuci beras lagi, mau dimasak tidak bisa jadi nasi, masih bentuk beras. Kemudian dibuang. Air bekas pesusan cucian beras tersebut berubah menjadi air warna-warni atau 7 warna, dan beras yang dibuang berubah menjadi batu. Ki Ageng Lebeh karena merasa takut dan merasa malu, kemudian Ki Ageng Lebeh pergi dari desa Kalisala ke arah utara supaya ia tidak diketahui oleh Sultan Agung. Ia menggunakan nama dengan nama Ki Ageng Matangan. Ia di sana mendirikan tempat tinggal dan mengajar masyarakat di situ. Banyak masyarakat yang mencari ilmu atau berguru dengan Ki Ageng Lebeh, sehingga desa tersebut dinamakan Desa Matangan. Cukup sekian cerita ini, walaupun sekelumit cerita sejarah dari kota Batang. Nanti ada kelanjutannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.